Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Romasjawati dengan NIM 4304002000179. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang teori dan sejarah Islam di Nusantara. Yang pertama, sejarah Islam di Nusantara. Islam masuk di Indonesia itu ada yang menyebutkan dari dua jalur. Yang pertama ada jalur utara dan kemudian yang kedua ada jalur selatan. Adapun jalur utara menuju Damaskus, kemudian menuju Baghdad, Gujarati, lalu sampai ke Indonesia. Kemudian berikutnya dari jalur selatan ada dari Arab, dari bagian zaman Sri Lanka, dan kemudian sampai ke Indonesia. Nah, sampai di Indonesia, tempat yang pertama kali Islam atau tersentuh Islam, yang pertama ada Samudra Pasai. Kemudian yang kedua ada pantai barat Pulau Sumatera. Jadi, Pulau Sumatera itu merupakan pijakan awal Islam di Indonesia. Samudra Pasai itu terletak di Aceh Utara. Jadi, ada istilah Aceh itu merupakan Serabi Mekah. Jadi, bisa ditafsirkan bahwa memang di Aceh itu merupakan wilayah yang pertama kali menjadi pijakan Islam masuk di Indonesia. Yang pertama ada Pariaman di Sumatera yang dibawakan oleh Syekh Burhanuddin. Kemudian yang kedua ada Gresik di Tuban, membawanya adalah Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Demak, pembawanya adalah Raden Fatah yang dibantu oleh para wali dalam mengembangkan misi islamisasi di tanah Jawa. Yang kedua adalah teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Selanjutnya, ada teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara langsung dari Arab Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leer hingga Buya Hamkan atau Abdul Malik Karim Amrullah. Yang ketiga, teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran. Adalah teori yang didukung oleh Husain Djajadiningrat dan Umar Amir Husain. Djajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Djajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Yang keempat adalah teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Katon, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jean Aberli 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi.
Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak, yang seperti kita ketahui Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.